Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Priya Sulistiani dengan nomor NIM 222001021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya kemarin. Judulnya Analisis Potensi Pajak dan Distribusi Daerah Kabupaten Sragen pada tahun 2020 sampai 2024. Kinerja pendapatan asli daerah dan tingkat kemandirian fiskal pasca pandemi kemarin. Urgensi kemandirian fiskal. Pelaksanaan otonomi daerah mewajibkan daerah untuk mandiri secara finansial demi membiayai jalannya pembangunan daerah. Yang pertama itu ada pilar utama PAD, pajak dan distribusi daerah bertindak sebagai distribusi fiskal pendorong pembangunan lokal. Yang kedua itu ada fluktuasi ekonomi. Dampak krisis pandemi pada tahun 2020 kemarin itu menuntut adanya perencanaan target dan pemulihan penerimaan yang adaptif. Terus ada tujuan utamanya itu mengevaluasi pertumbuhan efektivitas target rasio distribusi serta kemandirian fiskal daerah. Terus di sini ada metodologi penelitian. Yang pertama itu penelitiannya metode deskriptif, pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengkaji relasi pendapatan dan performa realisasi fiskal secara runtut waktu. Terus yang kedua ada sumber datanya, data sekunder laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sragen periode 2020 sampai 2024 yang diaudit oleh BPKRI. Terus ada analisis rasio, mengukur rasio pertumbuhan penerimaan gross, kontribusi sektoral, efektivitas pencapaian target dan rasio kemandirian. Terus di sini ada perkembangan realisasi PAD. Sini realisasi PAD Kabupaten Sragen sempat terkoreksi signifikan sebesar minus 32,16%. Itu pada tahun 2022. Namun pulih kembali secara solid pada tahun 2023 sebesar plus sebesar 11,39% dan 2024 plus 15,33%. Terus di sini ada tren pertumbuhan pajak daerahnya. Berbeda dengan dinamika PAD total tadi, penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan stabil setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2024, mencerminkan pemulihan ekonomi masyarakat pasca krisis. Terus di sini ada tren penerimaan distribusi daerah tumbuh stabil seiring kembalinya mobilitas publik serta meningkatnya pemanfaatan utilitas dan layanan fisik di Kabupaten Sragen. Terus analisis kontribusi terhadap PAD itu ada dua. Yang pertama itu ada kontribusi pajak daerah. Pajak daerah memegang kontribusi dominan dalam penyusunan struktur PAD di Kabupaten Sragen. Ini di sini ada persenannya. Terus di sini ada kontribusi distribusi. Meskipun kontribusinya berbeda sedikit di bawah pajak daerah yang tadi, peran distribusi tetap strategis. Lihat ini perbedaan kontribusi pajak daerah dan kontribusi distribusi. Hanya berbeda berapa persen. Aktivitas penerimaan PAD. Kebersihan realisasi di atas 100% ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sragen sangat matang dalam melakukan kalkulasi potensi dan penetapan target terhadap daerah. Di sini ada data dari 2020 hingga 2024, ada target PAD-nya, realisasi PAD, tingkat aktivitas berapa persennya, dan kategori kinerja itu dia termasuk sangat efektif. Terus kemandirian keuangan Sragen,
Kemandirian keuangannya itu ada di 23,83%. Rasio kemandiriannya itu di tahun 2024 kemarin. Ketergantungan dana transfer masih tinggi meskipun terrealisasi PAD berkinerja sangat efektif. Tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Sragen itu masih berada pada kualifikasi pola hubungan infrastruktur. Pemerintah daerah masih mengandalkan suntikan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi yang bernilai kumulatif rata-rata mencapai 1,7 triliun sampai 1,9 triliun setiap tahunnya. Terus jenis strategi optimalisasi PAD ada 3. Yang pertama ada digitalisasi layanan mengakselerasi e-tax dan e-retribusi untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan anggaran serta memudahkan wajib pajak. Terus ada interaksi ekstensifikasi, melakukan pemutahiran basis data objek pajak baru serta pemanfaatan optimal aset tidur milik daerah. Dan 3 ada mutu pelayanan kepercayaan saat kenyamanan sarana publik meningkat, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan berbentuk secara natural. Terus kesimpulannya di sini ada 3. Yang pertama itu ada laju pemulihan stabil realisasi penerimaan pajak daerah dan subsidi daerah terus menguat pasca pandemi sepanjang rentan tahun dari tahun 2020 sampai 2024. Yang kedua ada struktur pendapatan pajak daerah menjadi primadona penyokong utama pendapatan analisis daerah dengan kontribusi konstan berada di kisaran 34% sampai 36%. Terus ada tanggapan fiskal, meskipun relasi dikategorikan sangat efektif, Sragen harus berjuang meningkatkan kemandirian fiskal demi minimalkan ketergantungan dana transfer pusat. Baik, itulah presentasi saya tadi. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai peneliti Resti Priyasulusiani dengan nomor NIM 22001021 dengan wilayah yang saya kaji itu Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, di Kabupaten Sragen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.